Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Torus. Hari ini saya akan membahas tentang Wufai Bayu, ya, yang membahas tentang Wahyu 12. Dan ada juga di kolom komentar, tolong Kak bahas Wahyu 12. Jadi saya di sini akan membahas Wahyu 12. Jadi saya tanya ayat berapa? Enggak ada dibalas, tapi saya akan bahas Wahyu 12 semuanya ya. Wahyu 12 ini Bapak Ibu adalah berbicara tentang akhir zaman Bapak Ibu. Jadi harus, kalau saudara memang dihilam Tuhan suatu pengetahuan, saudara juga harus belajar teologi Bapak Ibu. Dan itu pun tidak cukup belajar teologi, saudara harus mengikuti juga dengan kalau ada seminar ya. Jadi kalau ada seminar, saudara harus ikuti juga Bapak Ibu, supaya menambah pengetahuan Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya, karena saya tetap belajar Bapak Ibu. Kalau ada seminar, saya selalu ikut Bapak Ibu, karena ini penting ya. Dan seminar itu tidak ada yang gratis Bapak Ibu ya. Apalagi nih tinggal di hotel berbintang 5 pasti mahal Bapak Ibu ya. Ilmu itu mahal Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita dengarkan dulu apa pembicaraan atau pembahasan Wufai mengenai Wahyu 12. Baru nanti saya akan bahas Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa membedakan ya, siapa di jalan yang benar. Haleluya. Kita dengarkan dulu ya. Sama-sama ya, pada saat ini mungkin ada yang masih penasaran, yang masih resah dan gelisah di hatinya. Pada saat ini kita melihatnya di dalam Wahyu Wahyu 12 ayat 5. Firman Tuhan berkata, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi setelah perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka akan terjadi dua Bapak Ibu ya. Di situ 1260 hari lamanya itu 3,5 tahun ya kalau tidak salah ya. Dia dipelihara di situ 1260 hari. 1260 hari itu 1260 hari itu 3,5 tahun ya Bapak Ibu. Coba ada yang otaknya kalkulator. Coba Bapak komen dulu di live chat ini. Mempelai masih tilis cari kalkulator dulu ini. Pak hitung supaya tidak salah ya Bapak Ibu. Sepertinya begitu. Ini 1260 hari lamanya ini sama dengan 3,5 tahun ya Bapak Ibu. Mana lagi nih kalkulator? So hilang lagi nih kalkulator di HP. Iya, terima kasih banyak Pak Bornegos Beri ya. 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Ini cari-cari hilang lagi DP. Hilang DP aplikasi. Aku
kalkulator tidak didapat ya. Ya 3,5 tahun ya. Jadi mempelai ingin menjelaskan ayat ini. Jadi kalau sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, mengapa di sini hanya ditulis seorang anak laki-laki? Ya, karena penulisan Bapak Ibu, laki-laki itu kan lebih dihargai daripada perempuan. Ya, laki-laki itu lebih pada zaman dahulu itu lebih dihargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Makanya marga itu kan anak laki-laki yang bawa marga. Ya, kalau perempuan tidak bawa marga. Maksudnya lebih di apa? Ya itulah artinya. Makanya gimana ya? Padahal di mata Tuhan sama. Tetapi lebih ditinggikan, lebih di apa itu? Apa yang istilah manusia ini ya? Lebih diutamakan itu anak laki-laki Bapak Ibu daripada anak perempuan gitu. Penulisannya ya. Itu anak laki-laki. Itulah ya. Coba kalau kita punya anak laki-laki. Nah, di dalam keluarga itu membawa nama marga dari ayahnya, turun temurun garis keturunan dihitung dari anak laki-laki. Shalom Janova, sahabatku ya. Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh melayani menerus keturunan, iya laki-laki buffet. Nah itu semuanya dihitung. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya itulah. Makanya sekarang lebih banyak yang lahir perempuan daripada laki-laki. Nah jadi kalau penduduk dunia ini kalau dihitung-hitung lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Juga DP perbandingannya. Nah seperti itu. Jadi, nah seperti itulah, begitulah ceritanya ya. Sehingga dikatakan di sini, maka ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi, yang mengembalakan semua bangsa dengan gada dan besi itu perempuan itu Bapak Ibu ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya. Jadi kan anak laki-laki ini kan baru dilahirkan, ya. Ya, tetapi yang mengembalakan selama 25 tahun itu di kerajaan 1000 tahun itu adalah perempuan itu. Nanti pas pentabisan anak laki-laki Bapak Yahweh, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus itu ya, berumur 25 tahun ditabiskan, namanya menjadi Yahweh. Yesua Hamasia Elohim, penggabungan ketiga pribadi ya, Bapa Yesua Hamasia Elohim, Firman dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi ya di dalam satu nama itu Bapak Ibu. Jadi ditabiskannya itu berumur 25 tahun ya. Nah habis dari situ Bapak Ibu. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus. Baru 2 minggu kemarin baru terkenal Bang Mongol Bapak Ibu membahas Yesus itu hilang berumur 13 sampai 29 atau sampai 30 ya. Emang di Alkitab enggak ditulis di situ Bapak Ibu ya. Langsung berumur 30 atau 29 Yesus langsung ada ceritanya, langsung 3,5 tahun dia ada di bumi Bapak Ibu ya. Jadi ibu ini katanya berumur 25 tahun Yesus ditabiskan. Padahal di Alkitab tidak pernah menyinggung Yesus itu berumur 25 tahun. Ayo ya, dia langsung lompat Bapak Ibu ya. Berumur 13 sampai 29 atau 30 ya, melompat dia. Jadi saudara mau tanya gimana ya ininya yang hilang ini, tanyalah apologi lain lah Ibu.
Jadi ibu ini sudah menambahi Alkitab ya, mengatakan bahwa berumur 25 tahun dia sudah ada Tuhan sudah ditabiskan. Kita dengarkan lagi ya Bapak Ibu. Bu, ini dikatakan, ini huruf besar ya Bapak Ibu, ini anaknya ini Bapak Ibu, ini bukan melahirkan roh ini Bapak Ibu, ini anaknya, ini melahirkan di bumi, makanya anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, dan ke tahtanya disembunyikan dulu karena mau dicari-cari dibunuh. Haleluya. Nah seperti itu, ke tahta Allah. Jadi selama selama 0 tahun sampai Selama 0 tahun. Ada nggak di biologi 0 tahun? Ya, saudara sendirilah yang komennya. Saya itu sekolah Bapak Ibu ya, nggak ada di sana 0 tahun. Nggak tahu lah ya apa ada 0 tahun. Semenjak dari, kalau di Alkitab dituliskan sejak dari janin Bapak Ibu, sejak dari janin, terbentuknya janin, Tuhan sudah hitung saudara ya kan. Sudah hitung Bapak Ibu. Jadi saudara jangan membunuh janin saudara, seandainya dia pun berumur berapa bulan, berapa hari, saudara jangan bunuh. Itu sudah terhitung ya, ada bantuan. Amin. 0 tahun. Kalau 0 tahun berarti kosong, belum terbentuk dia spermanya. Ya kan, sperma sama sel telur itu belum berbentuk Bapak Ibu ya. Tapi semenjak sperma dan sel telur bertemu dan membentuk ya kan, mulai dari situlah Tuhan sudah perhitungkan. Jadi saudara jangan masih berapa hari, udahlah gugurkan saja lah ya kan, jangan ya Bapak Ibu. Tuhan sudah hitungkan itu. 25 tahun itu disembunyikan Bapak Ibu ya, tidak boleh diekspos. Berarti tidak boleh diekspos ya, tidak boleh diekspos. Rupanya tak salah mempelai ya. Mempelai katakan, apakah mempelai bisa membuat channel yang baru? Kedua bayi tersebut ini disembunyikan Bapak Ibu ya, dibawa ke tata Allah. Karena apa? Karena Ibu ini katanya, apakah saya mau buat channel baru lagi untuk membahas ini. Sebenarnya Ibu ini 2 channelnya Bapak Ibu ya. 2 nama channelnya ya, tahu lah, money is money ya. ada hal yang lain ya, yang tidak bisa dibongkar pada saat ini, tidak bisa. Nah jadi perempuan itu lari di padang gurun. Nah habis perempuan itu melahirkan, dilihat saja, habis perempuan itu melahirkan anak laki-laki, itu Bapak Ibu masuk di tahap 3,5 tahun akhir, masa tribulasi yang kedua. 3,5 tahun akhir yang sangat menyusahkan ya, yang sangat menderita dunia pada saat itu. Bapak Yahweh melarikan perempuan itu di padang gurun, dipelihara selama 3,5 tahun ya, sebanyak 1260 hari lamanya. Nah, jadi perempuan itu tetap dipelihara oleh Bapak Yahweh. Karena apa? Karena perempuan itu adalah pilihan. Ya, pilihan. Dia pilihan. Dia memiliki tanda materai ilahi, salib di dahinya, yaitu salib materai ilahi. Ya, sebagai background, sebagai contoh bagi dunia. Nah, habis dari situ naga dikalahkan. Terus di sini masih ada Bapak Ibu, naga memburu perempuan itu. Ya sudah disembunyikan ini Bapak Ibu di padang gurun,
Dan ketika naga itu sadar, setan ini ya Bapak Ibu, naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Masih diburu ya Bapak Ibu, padahal perempuan itu sudah dilindungi oleh Tuhan ya di padang gurun. Artinya apa? Perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu pada masa kesusahan itu dijaga oleh Tuhan, sudah dilindungi oleh Tuhan, tetapi naga ini tetap masih memburu ya perempuan itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 dan 2 masa dan setengah masa. Nah, ini 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, 3 tahun, dan setengah masa itu setengah tahun, jadi 3,5 tahun. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan. Katanya itu satu masa itu 1 tahun, 2 masa itu 2 tahun, tambah setengah masa itu setengah tahun, jadi kan setengah tahun Bapak Ibu. Supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, sungai itu adalah sungai kesenangan, yaitu sungai Mamon. Sungai kesenangan, sungai itu sungai kenikmatan. Nah, makanya banyak ikan-ikan yang mati di aliran sungai itu. Nah, kenapa mempelai memberikan status banyak ikan-ikan yang mati, tidak bisa melawan arus air sungai karena ikan itu mati. Ya, kalau mempelai Sudah lari penafsirannya, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Nanti saya akan bahas ya. Kita dengarkan dulu ya. Wahyu ini Bapak Ibu, wahyu ini adalah kata-kata kiasan Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sampai sesuka hati menafsir ya. Makanya kalau saudara memang betul-betul harus belajar sebenarnya Bapak Ibu ya. Makanya saya mengundang Ibu Feng dengan hormat supaya saya kuliahkan Bapak Ibu ya. Tak apa-apa ya, sekalipun saya no risk ya kan, no risk, but I can ya. Saya boleh menyekolahkannya Bapak Ibu, demi iman, amin. Kasihan kan tersesat pesawatnya itu ya kan. Jadi ya kita harus tolong Bapak Ibu. Namanya manusia, kita ini saling manusia, sama-sama manusia ya, saling menolong Bapak Ibu ya. ini ikan hidup Bapak Ibu, bukan ikan mati. Jadi mempelai melawan arus sungai. Nah, air sungai itu adalah sungai kenikmatan ya, air sungai kenikmatan. Terima kasih. Wajah mempelai hari ini sangat cemerlang seperti bolam yang menyala. Terima kasih ya. Padahal lampu di ruangan ini tidak terang ya Bapak Ibu, hanya lampu kecil ya, coba lihat. Tetapi ada cahaya kemuliaan Bapak Yahweh ya. Lampu di ruangan ini tidak besar Bapak Ibu, hanya kecil, hanya biasa saja ya. Mempelai pakai lampu biasa saja, kecil ya. Saya polos saja Bapak Ibu ya, kecil. Soalnya gini, kalau bergaya seorang gadis nanti dibilang orang maaf lon ya kan. Jadi polos saja. Aku kubu malam nanti kan kalau bergaya seperti ibu ini kan ya kan. Kalau garis nampak Wah, Ibu polos saja ya kan. Hanya lampu biasa saja, tetapi kalau coba Sekarang hati ada cahaya enggak? ya, hatinya perlu cahaya Bapak Ibu, memancarkan beda kan kasih. kainnya toh, Nggak perlu ada cahaya kemuliaan Bapak Yahweh ya bersinar ini di wajah mempelai. Nah, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesus, Masya Elohim, itu semua karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, kasih cinta Tuhan yang begitu dahsyat bagi diri semua mempelai Tuhan, orang-orang kudus yang di muka bumi ini, yang senantiasa mempertahankan DNA ilahi
sampai pada kedatangan kelahiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi di sini Bapak Ibu, Wahyu 12 ayat 5 mempelai tekankan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, jadi pada waktu itu Bapak Ibu sampai umur 25 tahun, ya, anak itu tidak terekspos. Dia disembunyikan oleh Bapa Yahweh. Ya, dan perempuan itu lari ke padang gurun. Ya, di masa yang sulit itu, ya, padang gurun itu menggambarkan masa yang sulit, yang susah minta ampun, namanya padang gurun. Ya, di situ mungkin padang gurun itu gersang Bapak Ibu, ya. Tidak ada tanaman, tidak ada apa, jadi susah. Ya, masa susah, ya, itu masa susah Bapak Ibu, padang gurun. Jadi Tuhan Bapa Yahweh itu memelihara mempelainya selama 3,5 tahun, tetapi pada masa itu perempuan itu tetap dikejar oleh naga. Tetap naga itu mengejar perempuan itu dan ingin menghanyutkan perempuan itu dengan sungai-sungai aliran kenikmatan dunia. Aliran sungai-sungai kenikmatan duniawi. Nah, di dalam aliran-aliran sungai kenikmatan duniawi itu isinya mamon yang sangat banyak. Ya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Ini mamon Bapak Ibu yang sangat banyak disemburkan supaya ia dihanyutkan oleh sungai kenikmatan itu. Sungai ini Bapak Ibu melambangkan sungai kenikmatan, aliran sungai kenikmatan. Tetapi bumi datang menolongnya, perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, sungai kenikmatan itu mamon yang sangat banyak, kekayaan. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu kalau ada mamon kan mempelai ini kan berkati orang banyak, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi itu turunlah pertolongan dari dunia kepada perempuan itu, mempelai Tuhan itu Bapak Ibu, sehingga bumi pun datang menolong dia untuk menelan sungai-sungai kenikmatan, sehingga dia tidak tertidur dan terlelap dalam sungai-sungai air kenikmatan itu. Ya, bumi menolongnya, artinya orang-orang yang membutuhkan itu datang mengambil uang-uang itu, mamon-mamon itu, kekayaan-kekayaan itu, supaya apa? Perempuan itu, mempelai itu tidak tenggelam di dalam sungai kenikmatan itu yang disemburkan oleh ular dan yang diberikan oleh naga. Nah, masih Bapak Ibu akan terus, ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi setelah naga-naga dan ular-ular itu tidak dapat memburu perempuan, mempelai Kristus ini, perempuan ini, ya, naga dan ular-ular itu akan memburu mempelai Tuhan yang lain yang memakai tanda materai ilahi ini Bapak Ibu, dan yang memiliki kesaksian tentang Yesus dan yang menuruti hukum-hukum Allah. Makanya akan banyak berjatuhan pengikut-pengikut mempelai, baik itu pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, akan banyak yang akan jatuh Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini mereka belum menerima, tetapi besok-besok mereka akan menerima. Karena apa? Dihanyutkan oleh kenikmatan duniawi mamon sampai menjadi penyesat Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang mempelai dapati Bapak Ibu yang sudah berkhianat. Ya, dulunya satu tim, dulunya satu pasukan 7. Oke. Jadi itulah pembahasan Ibu Bapak Ibu, ya. Saya akan bahas, ya,
Saya akan baca, mari kita buka dulu Wahyu 12 baru. Pasal pertama sampai 17 sampai habis. Ya, supaya yang komentar supaya bisa membedakan ya. Haleluya. Saya akan bacakan ya. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan membanggakan semua bangsa-bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan taktanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan untuk suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi Bapak Ibu, ini kan kata kiasan Bapak Ibu ya. Ini kan kata kiasan. Ya. Di sini katanya perempuan itu Bapak Ibu adalah jemaat ya, bukan perempuan. Seperti yang dibilang Ibu Fei ya. Di sini perempuan adalah jemaat, orang pilihan, orang yang tertinggal. Padang gurun itu artinya Bapak Ibu kesengsaraan ya, masa-masa kesulitan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah peperangan di langit. Dalam pasal ini kita dapati penggambaran tentang peperangan antara jemaat dan antikristus Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya artinya ya, bukan lari ke mana-mana ya. Antara keturunan si perempuan dan si ular tua beserta pengikutnya. Jadi perempuan di sini adalah jemaat Bapak Ibu ya. Aduh. Berselubungkan matahari karena telah mengenakan Kristus yang adalah surya kebenaran. Si perempuan itu bersinar dalam cahayanya. Jadi di sini adalah perempuan tadi adalah jemaat ya. Baru di sini disinggung lagi seekor naga. Seekor naga ini berbicara dengan si setan Bapak Ibu ya. Dan seekor naga ini menyeret sepertiga malaikat ya, seperti malaikat. Jadi Bapak Ibu, setan itu tidak pernah kurang, tidak pernah bertambah ya. Jadi kalau ada orang yang jahat meninggal, orang yang bunuh diri meninggal, mereka ini tidak jadi hantu. Mereka tidak jadi hantu Bapak Ibu, karena
hanya jumlahnya sepertiga Bapak Ibu. Dan golongan setan ada 4, ya, jabatannya ada 4. Saudara baca nanti di Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu. Nah, ada 4 golongan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saudara membacanya ini, saudara harus kembali ke kitab Daniel Bapak Ibu, karena kitab Daniel sana disinggung juga Bapak Ibu, ya, karena berkesinambungan mereka. Jadi perempuan ini dilukiskan dengan indah, ya, yang melambangkan pemerintahan dunia Bapak Ibu. Antikristus seperti Babel, Roma, dan sistem dunia antikristus akhir zaman. Jadi ada 2 teori tentang sumber gambaran Yohanes, di mana ada seorang perempuan ular dan seorang anak manusia, kiasan lain untuk melahirkan. Ya, kita lihat lagi Yesaya Bapak Ibu, seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya, ya. Kalau saudara baca Yesaya 26, ya. Di dalam Septuaginta dan Yesaya 66, Israel digambarkan sebagai seorang perempuan yang sedang melahirkan. Ya. Jadi di sini berbicara Bapak Ibu, Israel digambarkan sebagai seorang perempuan yang melahirkan. Jadi bukan Ibu P, ya. Jadi di sini kan Ibu P mengklaim bahwa dirinya lah ini Bapak Ibu untuk melahirkan Yesus kedua kali. Jadi Ibu P mengklaim dia adalah Maria kedua untuk melahirkan Yesus kedua kalinya Bapak Ibu. Saya tidak tahu ada ayat mendukungnya, ya. Tolong komen. Israel digambarkan sebagai seorang perempuan yang sedang melahirkan, ya. Saudara lihat di Mika 4. Kita lihat Mika 4 ayat 10, ya. Mengelihatlah dan mengadulah hai putri Sion seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. So, yang tadi ayatnya Wahyu Wahyu 12 ayat 4 tadi Bapak Ibu, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menilai anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya. Jadi kalau di perjanjian lama, Israel digambarkan sebagai seorang perempuan yang sedang melahirkan. Ya, karena itu perempuan ini mewakili umat Allah yang sejati. Tetapi dalam ayat 31-17, dia akan menjadi umat Allah, melarikan diri dari muka naga.
Jadi orang-orang Yahudi percaya bahwa kedatangan masa baru akan melibatkan penganiayaan dan masalah, Bapak Ibu. Ya. Sakit melahirkan digunakan sebagai simbol untuk peristiwa tiba-tiba, namun diharapkan rasa sakit atau masalah yang terkait dengan sebuah peristiwa yang didapatkan awal sesuatu yang baru dengan potensi yang besar. Ya. Yohanes menggunakan konsep ini untuk menggambarkan konflik antara iblis dan para pengikutnya dan Allah dan pengikutnya. Peristiwa di dunia akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk, namun Allah lah yang mengendalikan sejarah. Ini adalah pandangan premilenialisme dan amilenialisme, sementara postmilenialisme jauh lebih optimis tentang sejarah dunia. Pengikutnya dilindungi dengan penganiayaan dan kemenangan di tengah-tengah kekalahan, sementara bahkan kematian fisik. Kita lihat Yohanes, Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 20 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka cita akan berubah jadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi apa penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah melindungi para pengikutnya? Materai di dahi mereka melindungi mereka dari murka Allah, tetapi bukan dari penganiayaan orang-orang yang tidak percaya. Allah bagi mereka, bersama dengan mereka dan mengasihi mereka, tapi masih banyak yang akan mati. Ya. Ini panjang teorinya ini, Bapak Ibu ya. Wahyu 12 ayat 3. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini adalah deskripsi dari kekuatan jahat yang besar. Ya. Kalau saudara baca Wahyu 13 ayat 1, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, dan tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa ada manusia, Bapak Ibu, yang memiliki kekuatan yang jahat, Bapak Ibu ya, melakukan ya seperti Obama, Bapak Ibu ya. Obama kan udah berapa dia membuat ajaran baru, Bapak Ibu, New Order ya kan. Semenjak tampil Obama adalah New Order, Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa mengerti ya. Tanduk dan kepala melambangkan kuasa yang sempurna. Jadi tanduk dan kepala melambangkan kuasa yang sempurna. Kalau saudara lihat Daniel 7, Bapak Ibu, jadi Alkitab ini berkesinambungan dengan Daniel, Bapak Ibu ya. Ya, kalau saudara baca Daniel 7 ayat 1 sampai 28, di situ tertera, Bapak Ibu ya. Kalau susah baca ya nantilah, kelamaan nanti. Istilah naga bisa kembali ke PL ya. Naga, ular, Kejadian 3, Bapak Ibu ya. Saudara bacalah Kejadian 3 ya, situ ada ular, Bapak Ibu, dibahas. Rahab, mari kita baca Rahab. Yesaya 51 ayat 9 sampai 10. Terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengerikan laut, air samudera yang raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang? Leviathan ini, Bapak Ibu,
antara 1 dari 9 lot ya. Jadi si ular ini adalah Tritunggal Bapak Ibu ya. Tritunggal of Satanic. Ya, nanti ada saya bahas nanti di sini ya. Ada nanti di bawahnya nanti. Leviathan ini mungkin saudara bisa nonton channelnya Bang Mongol ya, sudah dibahas ini Bapak Ibu. Leviathan ini antara 1 dari 9 lot of Satanic ya. Saudara akan baca di Wahyu pun ada, Yesaya pun ada ya, tentang Leviathan Bapak Ibu. Ada banyak judul-judul untuk sejak ditemukan di PB ya. Setan digunakan 33 kali, iblis digunakan 32 kali ya. Si pencoba ada di Matius 4:3 ya kan, si jahat, si musuh, pangeran iblis ya. Penguasa dunia ini, pangeran kekuatan udara, dewa dunia ini, Belial. Belial ini Bapak Ibu antara 1 dari 9 lot. Beelzebul pun di antara 1 dari 9 lot. Jadi peperangan pertama sekali Bapak Ibu ada di surga ya, bukan di bumi ya. Pemberontakan ya. Itulah makanya si naga itu menyeret sepertiga malaikat ya. Untuk menelan anaknya, anak ini merujuk kepada Mesias yang dijanjikan Bapak Ibu. Iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan di setiap tingkatan, baik rencana universal untuk penebusan dan rencana penebusan individu. Kita baca Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi yang channel-channel yang selalu membanggakan Yahweh, tolong bertobat ya kan. Karena mereka tidak tahu Bapak Ibu ya, siapa Yahweh, siapa Elohim, siapa Yesus ya kan. Kasihan ya. Jadi lebih baik saudara kuliah lebih baik, belajar teologi lah dulu ya kan. Amin. Yang akan mengembangkan semua bangsa dengan negara besi. Ini merupakan acuan kepada Mazmur 2 ayat 9 Bapak Ibu. Engkau akan merebutkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dan karena itu mesianik dalam Wahyu 19 ayat 15 istilah ini digunakan untuk Mesias, sedangkan di Wahyu 2 ayat 26 sampai 27 digunakan untuk orang-orang kudus Bapak Ibu. Dan ketidakpastian antara Mesias dan masyarakat yang percaya di sini seperti yang ada dalam lagu hamba Yesaya ya kan. Tiba-tiba anaknya dirampas ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Beberapa orang melihat ini sebagai kenaikan Kristus, tapi kita akan kehilangan titik dari unit literatur jika kita membuat referensi terlalu kuat untuk suatu sejarah kehidupan Kristus.
Yohanes dalam kitab Wahyu tidak membahas kehidupan duniawi atau kematian Yesus. Dia bergerak teologis dari inkarnasi ke peninggian. Fokus Wahyu adalah memuliakan Kristus yang dimuliakan. Presentasi Yohanes tentang Injil, yaitu Injil Yohanes, berfokus pada pertobatan dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Ini berarti tidak mengalami depresiasi peran sentral Yesus, tetapi untuk memusatkan perhatian pada perannya dalam membawa kerajaan kekal, kerajaan Bapa dan Anak. Jadi Wahyu 12 ayat 6 ya. Sampai akhir Bapak Ibu ya. Wahyu 12 ayat 6 pembahasannya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Banyak yang melihat di sini acuan kepada Keluaran yang ditemukan di seluruh konteks. Saat penggambaran di padang gurun dipandang sebagai periode pertunangan antara Yahweh dan bangsa Israel. Selama waktu ini, Dia menyediakan semua kebutuhan mereka dan secara intim hadir bersama mereka, Bapak Ibu. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, walaupun konteks umum mencerminkan periode penggambaran di padang gurun. Frase ini membawa kiasan historis lain. Seperti Elia di Sungai Kerit gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Elia terbang ke semenanjung Sinai gitu. 1260 hari lamanya. Sekali lagi ini tampaknya menjadi periode penganiayaan tak tentu, tapi terbatas. Periode waktu yang sama disebut dalam beberapa cara yang sama, kira-kira 3,5 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 3,5 tahun Bapak Ibu penganiayaan itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang tertinggal ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak mengalami ini Bapak Ibu. Tapi kalau saudara tertinggal nanti, ya saudara akan mengalami ini penganiayaan Bapak Ibu ya. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa ya. Di Daniel pun ada tertulis Bapak Ibu ya. Di Wahyu pun ada ya. Jadi berkesinambungan ya. (2.300) malam hari dan pagi hari. Kalau saudara lihat Daniel 8 ayat 14 Bapak Ibu. Saudara baca Daniel 8 ayat 14. Makanya menjawab sampai lewat 2.300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya. 42 bulan. 42 bulan. 42 bulan. Ya. Kalau saudara baca ya 42 bulan, kita baca Wahyu 11. Tetapi kecuali kan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi menginjak-injak kota suci Bapak Ibu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi Bapak Ibu, di sini kan nanti kan akan dibangun bait Allah yang ketiga Bapak Ibu. Jadi saudara jangan berbicara di YouTube ini bahwa ini sudah akhir zaman gitu. Karena akhir zaman masih lama lagi, karena bait Allah belum dibangun Bapak Ibu ya. Bait Allah belum dibangun. Jadi kalau saudara ingin mengetahui akhir zaman, saudara rajin-rajinlah melihat Yerusalem ya. Perkembangan Yerusalem Bapak Ibu ya. Jangan sampai itu cepat dibangun bait Allah itu ya. Kalau itu udah dibangun Bapak Ibu, saudara sudah berpikir untuk bertobat. Kalau bait Allah sudah dibangun di Yerusalem Bapak Ibu, ini akan tidak lama lagi ya kan. 1290 hari. Kita baca Daniel 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, di dalam
bait Allah itu ini akan dibuat seperti ini Bapak Ibu, ya kan, dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa dewi gitu ya. Dan 1335 hari, Daniel 12 ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti mencapai 1335 hari. Tujuh adalah angka sempurna dalam bilangan Ibrani. Ya, kita baca Kejadian 1 Bapak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Ya, segitu ya kan, itulah ya. Nanti terlalu panjang kali nanti. Ya, 1 kurang dari 7 bicara tentang ketidaksempurnaan manusia, dan 6 angka 6666 Bapak Ibu ya. Dalam manusia paling tidak sempurna, antikristus. Dalam nada yang sama 3 dan 1,5 adalah simbol terbatas, tetapi waktu yang tidak terbatas periode penyanyian. Lihat periode penyanyian Bapak Ibu ya. Ayat 7 Bapak Ibu, Wahyu 12 ayat 7 ya. Saya akan bahas. Maka timbullah peperangan di surga. Jadi Mikael malaikat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu apa Ibu V dan satu ada channel malaikat surga Bapak Ibu, apa mereka berkenal ya, saya nggak tahu lah ya. Itu adalah malaikat Mikael Bapak Ibu, ada di dunia Bapak Ibu. Ya, saudara percaya nggak ada malaikat Mikael di dunia? Haleluya ya. Malaikat Mikael ini adalah malaikat panglima Bapak Ibu ya. Kalau Gabriel itu malaikat memberitakan kebenaran Bapak Ibu, atau menyampaikan kabar baik, sukacita gitu ya. Jadi Mikael ini disebut sebagai malaikat bangsa Israel Bapak Ibu ya. Dia disebut malaikat dalam, kalau saudara baca Yuda 1 ayat 9 ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Jadi ini mayat Musa nih, bertengkar iblis nih dengan Mikael. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan mengerti engkau. Jadi Bapak Ibu, si Mikael ini kalah juga dibuat oleh si ular tua ini Bapak Ibu. Ya, makanya Mikael berbicara, Tuhanlah yang mengerti kau. Makanya benarlah firman Tuhan bahwa si Lucifer ini lebih mulia dari malaikat lainnya, lebih jago Bapak Ibu dari malaikat lainnya. Makanya kan dia membanggakan diri Bapak Ibu, saya lebih the best from every angel ya kan. Jadi dia pengen menjadi raja, jadi Tuhan Bapak Ibu, karena dia wow, I'm very the best ya kan. Baru masih lama lagi ini Bapak Ibu ya, masih panjang. Beberapa orang melihat ini sebagai nama lain untuk Kristus, tapi tepatnya berjalan terlalu jauh. Allah tidak terancam oleh pemberontakan si jahat. Alkitab bukanlah dualisme seperti Persia. Allah mengalahkan si jahat ya. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Sulit untuk menggambarkan secara alkitabiah siapa malaikat setan yang tepat ya.
banyak yang melihat mereka sebagai iblis. Tapi selalu ada pertanyaan yang mengganggu tentang para malaikat di Taros, ya. Malaikat di Taros, Bapak Ibu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi bos-bosnya setan itu, Bapak Ibu, masih disimpan, Bapak Ibu. Jadi yang berkeliaran ini, Bapak Ibu, yang berkeliaran ini ya anti-antinya. Ya kan, kalau bos-bosnya masih disimpan Tuhan di gua-gua, Bapak Ibu. Gua yang mana, Bapak Ibu? Nanti kalau kita tersinggung nanti ya agama lain, ya, bahwa si anu katanya berjumpa dengan dan menulis di gua yang apa, ya kan. Tetapi selalu ada pertanyaan yang mengganggu tentang para malaikat di Taros, ya, dan para malaikat yang disebutkan dalam Wahyu 9:14 yang jelas dikendalikan oleh Tuhan, tetapi ternyata malaikat sejahat. Banyak konflik di dunia malaikat yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana, Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam teologi pun, Bapak Ibu, susah untuk membahas tentang setan-setan ini. Harus orang yang berpengalaman, Bapak Ibu, ya. Harus dikasih Tuhan ilham, Bapak Ibu, ya, supaya saudara bisa menang, ya kan. Wahyu 12:7 tadi, Bapak Ibu, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi mereka ini berperang lah, Bapak Ibu, di surga, Bapak Ibu, ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi para malaikat ini, Bapak Ibu, golongan naga ini nggak ada lagi tempat di surga, Bapak Ibu. No excuse. Jadi makanya saya tantang dengan tim Adamali bahwa iblis tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Sekali forever, untuk selamanya mereka di neraka ditempatkan Tuhan. Hanya tunggu waktunya saja, Bapak Ibu, ya. Iblis tahu, Bapak Ibu, kapan dia disiksa. Jadi saudara jangan kalah dari iblis, ya kan. Kenapa saya bilang iblis tahu kapan dia disiksa? Biar kita baca dulu, Bapak Ibu, ya. Kita baca Matius 8, Bapak Ibu, ya. Matius 8 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi iblis tahu nih, Bapak Ibu, bahwa mereka akan disiksa memang, Bapak Ibu. Ya. Kita baca ayat 8, Bapak Ibu, ya. Wahyu 12 ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, ya. Benar, ya. Ayat 9. Dan naga besar itu, si luar tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu, saya lebih suka bahasa Inggris ini. Ayat 9 ini saya lebih suka bahasa Inggris. Lebih enak, Bapak Ibu, ya. Kita baca dulu bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. King James-nya, ya. King James, kita baca Wahyu 12 ayat 9, Bapak Ibu, ya. King James ayat 9. Oke, bandingkan. Oke, saya akan baca KJP-nya, Bapak Ibu, ya. King James. And the great dragon, ya,
yang pertama Bapak Ibu. Jadi Tritunggal of Setan ada Bapak Ibu. Ya, kalau saudara nggak percaya bisa tanya karena Bang Mongol ya. Karena Bang Mongol ini terjun ke lapangan ya. And the great dragon, the number one dragon Bapak Ibu ya, was cast out that old serpent called the devil. Jadi yang kedua devil. And Satan, tiga, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Jadi ada tiga Bapak Ibu ya. Jadi ada tiga Tritunggal of Satanic Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan kalah dengan setan. Setan aja memiliki Tritunggal. Kenapa setan memiliki Tritunggal Bapak Ibu? Karena dia menceplak apa yang ada dari sama Tuhan. Tuhan ada Tritunggal of God ya. Saudara pernah nggak berpikir seperti ini? Kenapa lagu Raja Daud ya, Raja Daud seperti ini? Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Kenapa enggak dari utara ke selatan, kau lemparkan dosaku? Kenapa Bapak Ibu? Ini Tuhan pakai simbol Bapak Ibu, pakai kata kiasan. Timur ini Bapak Ibu, timur sampai ke barat. Mata angin ada 4 Bapak Ibu ya. Timur, selatan, ini seperti ini nih. Ini Bapak Ibu, kita buat nih tangan saya ini ya kan. Timur, selatan, barat, utara ya. Jadi ini horizontal ya, kembali ke matematika ya. Horizontal, ini vertikal ya kan. Ini timur ke barat Bapak Ibu ya. Supaya saudara tahu dosa itu ada di sini. Tuhan hapus semuanya ya. Dosa tidak pernah dari sini, dari utara. Dari utara apa yang datang Bapak Ibu? Kabar sukacita. Dengarkan lagu ini Bapak Ibu. Dari utara ke selatan terdengar suara. Jadi dia selalu Bapak Ibu, ini vertikal Bapak Ibu, utara selatan. Jadi ini dari utara selalu datang kebenaran firman Tuhan. Makanya cocok lagu itu Bapak Ibu ya. Tuhan sudah menciptakan memang pas Bapak Ibu, membuat kata kiasan ya. Dari utara ke selatan terdengar suara pujian Allah. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa ya. Seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Ayat 10 Bapak Ibu, ayat 10, Wahyu 12 ayat 10 ya. Saya akan baca sampai 17 Bapak Ibu ya, supaya saudara mengerti ya.
ayat 10. Nyanyian kemenangan. Ya, mari kita bernyanyi lagi Bapak Ibu ya. Dan aku mendengar suara nyaring dari di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lompat, api kemuliaannya tercurah dari surga, ya kan? Ini kan suatu pujian Bapak Ibu ya, luar biasa ya, orang bisa menciptakan lagu lewat firman Tuhan ya. Amin. Jadi ini adalah kemenangan Bapak Ibu ya. Saya akan baca mulai Bapak Ibu ya. Kita baca Wahyu 12 ayat 10 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan anak kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kalau ngomong waktunya sudah singkat, bayangkanlah Ibu, mulai dari kitab Wahyu ini sampai sekarang sudah berapa puluh tahun Bapak Ibu? Atau berapa ratusan tahun, atau beribu tahun, atau triliun tahun Bapak Ibu ya. Dari bahasan ini sudah dekat, sudah singkat, kedatangan Tuhan sudah singkat, sampai sekarang belum datang Bapak Ibu, belum ada prediksinya ya. Saudara jangan mau memprediksi kedatangan Tuhan. Ini adalah secret the coming, the secret is the secret coming ya. Ini adalah tidak ada yang tahu Bapak Ibu kedatangan Tuhan ya. Saudara bandingkan dulu Bapak Ibu ya. Di sini menuliskan waktunya sudah singkat. Seperti banyak, sebenarnya saya mau membahas, ada beberapa channel Bapak Ibu yang mengatakan tentang kerjaan sudah singkat, bertobatlah. Saya sebenarnya membahas itu, tapi Tuhan suruh saya fokus kepada Ibu Fei. Karena dari sini pun kita bisa tahu Bapak Ibu, dari kitab Wahyu sampai sekarang itu sudah udah habis tahun-tahunan Bapak Ibu, belum kedatangan Tuhan masih lama gitu ya kan. Jadi di ayat 11 katanya Bapak Ibu, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kerasukan setan, gampang saja, nyanyikan aja, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, nya dicurahkan oleh darah anak domba. Jadi kan Bapak Ibu, jadi kan untuk mengalahkan setan Bapak Ibu, peganglah perisai itu Bapak Ibu. Perisai kita itu ya ini tadi, darah anak domba Allah. Amin ya. Ayat 13 Bapak Ibu ya, kita baca lagi 13. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan itu yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar. Jadi kedua sayap dari burung, kalau sudah berbicara burung Bapak Ibu, itu adalah kebaikan Bapak Ibu ya. Burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya yang di padang gurun. Jadi tempat di padang gurun. Jadi pas penganiayaan itu Bapak Ibu, Tuhan kasih perlindungan Bapak Ibu ya di padang gurun ya.
Jadi ini perempuan bukan perempuan Bapak Ibu ya, tetapi jemaat ya. Saudara harus tahu, ini jemaat bukan perempuan. Ini hanyalah simbol. Ini adalah kata kiasan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sembarangan menafsir ya. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan ini adalah namanya masa masa penganiayaan bagi jemaat-jemaat yang tertinggal Bapak Ibu ya. Ketika iblis dilemparkan keluar dari surga, dia tidak dapat menuduh orang percaya lagi. Salah satu strategi utama iblis dihentikan. Oleh karena itu, maka dia hendak mengejar dan menganiaya umat Israel. Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang melawan iblis digambarkan sebagai perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Israel yang sama juga dilukiskan dengan Wahyu pasal 7 ya. Ini sesuai dengan pola pikir Rasul Paulus yang berkata sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel ya. Dan ini adalah masa kesengsaraan Bapak Ibu ya. Jadi masa kesengsaraan ini merupakan, kalau di kitab Daniel ya, saudara baca kitab Daniel pasal 9, suatu masa yang berkelanjutan 7 tahun Bapak Ibu ya. Jadi diantara nas-nas yang lain, Amos 5 ayat 18 tentang kesengsaraan yang akan dialami umat Israel pada masa itu. Jadi ini adalah masa kesengsaraan Bapak Ibu ya. Lalu ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Ini adalah simbol Bapak Ibu. Air ini adalah simbol air kehidupan. Ya, air kehidupan, tetapi air kehidupan sementara Bapak Ibu ya. Kata Yesus, "Akulah air kehidupan." Jadi kata kiasan atau simbol air ini berkata Bapak Ibu kehidupan ya. Jadi ular pun menyemburkan dari mulutnya air kehidupan, tetapi air kehidupan apa Bapak Ibu? Yang untuk sementara ya. Sebesar sungai. Jadi ke arah perempuan itu ya, supaya ia dihanyutkan sungai itu Bapak Ibu. Jadi iblis memberikan kehidupan Bapak Ibu, kehidupan yang baru Bapak Ibu, new order ya. Itulah kehidupan baru yang dihembuskan oleh si ular ini, si setan ini Bapak Ibu. Dikasihnya new order baru kepada manusia Bapak Ibu, supaya dihanyutkan oleh new order ini ya kan.
Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi Bapak Ibu, tetapi Tuhan menolong Bapak Ibu. Tuhan akan selalu menolong Bapak Ibu kalau saudara setia kepadanya Bapak Ibu. Kalau saudara nanti tertinggal atau ya tidak rapture Bapak Ibu mengalami ini, ya saudara tetaplah setia Bapak Ibu, tetaplah setia, karena Tuhan pasti akan menolong kita Bapak Ibu, ya kan, amin. Jadi sampai di sini pembahasan Wahyu 12 Bapak Ibu ya, sudah lengkap saya bahas. Semoga teman saya yang mengomentar itu turun dibahas, katanya saya sudah bahas ya, saudara bisa bandingkan apakah sama dengan pendapat Ibu V ya kan. Sebenarnya tidak gampang Pak Ibu menjadi penginjil ya, karena seorang penginjil ini harus banyak belajar Pak Ibu, belajar kepada para teologi, pakar-pakar Pak Ibu, supaya saudara tidak lari, tidak menyimpang Bapak Ibu. Tidak gampang untuk menafsirkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu sama Daniel ini susah Bapak Ibu ya. Tidak semua dosen pendeta yang bisa menafsirkan ini Bapak Ibu ya. Tidak gampang. Harus Tuhan kasih ilham ya kan. Pengetahuan lah ya Bapak Ibu ya. Amin. Jadi sampai di sini saudara yang bisa membandingkan di ajaran siapa yang benar ya. Sampai di sini Tuhan Yesus berkati.